Nama saya Ogan Biru Samudra dengan NIM 20125000985 untuk mempresentasikan tugas media sosial dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonifasius Cakrabuana dengan NIM 2012-5027 akan mempresentasikan tugas media sosial dan periklanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogan Biru Samudra dengan NIM 20125000985 akan mempresentasikan yang pertama adalah cara membuat profil Facebook, lalu dilanjut dengan tahap kedua yaitu adalah bagaimana cara membuat fans page untuk profil yang tadi telah dibuat. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogan Biru Samudra dan juga rekan saya di sini, Bonifasius Cakrabuana, akan menjelaskan tugas UTS dari media sosial dan perikanan dengan keterangan tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat profil Facebook, yang kedua adalah bagaimana cara membuat fans page Facebook, dan yang ketiga adalah bagaimana cara memasarkan akun tersebut dengan Facebook Ads. Saya akan menjelaskan dimulai dari bagian yang pertama, yakni bagaimana cara membuat profil Facebook terlebih dahulu. Sebelumnya, rekan-rekan sudah dipastikan harus memiliki akun. Kita asumsikan bahwa kita membuat akun baru. Di sini, rekan-rekan akan diharuskan untuk mengisi nama depan, nama belakang. Sebagai contoh, saya isi Bonifasius dan nama belakangnya Cakra. Selanjutnya, Anda diharuskan untuk mengisi email yang aktif. Di sini ada email aktif, kemudian rekonfirmasi dari email aktif tersebut. Setelah itu, kita akan dituntut untuk membuat kata sandi. Kemudian tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Setelah sudah, kita akan mengisi daftar. Namun pada saat ini, kita asumsikan kembali bahwa kita sudah memiliki sebuah akun. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam akun yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah berhasil login atau setelah berhasil daftar akun, di sini kita akan diharuskan untuk menjelaskan bagaimana proses dari mengedit profil. Kita akan melihat profil tersebut dengan mengklik icon profil di pojok kiri ataupun pojokan atas. Kita lihat profil. Di sini akan terlihat beberapa icon-icon dan juga pemberitahuan-pemberitahuan terkait isi dari profil kita. Untuk mengedit sebuah profil, kita akan mengklik di icon edit profil yang memiliki pensil. Di sini kita bisa memasukkan foto profil. Di sini saya akan memasukkan foto profil saya, yakni sebuah akun bisnis dari Liquid Vape. Kita simpan. Selanjutnya, setelah mengisi foto profil, kita bisa memilih foto sampul. Jika diperlukan, kita hanya perlu memilih foto. Di sini ada banyak pilihan fotonya. Saya akan menggunakan sampul. Jika sudah, kita bisa menambahkan bio yang menceritakan tentang akun kita. Sebagai contoh, akun ini berisi tentang katalog mengenai Liquid Vape. Jika sudah, maka bio akan terlihat tersimpan. Lalu di sini kita bisa menambahkan informasi lainnya seperti kota saat ini, kantor, sekolah, kota asal, beserta status hubungan. Kita juga bisa menambahkan hobi dan juga kita bisa menambahkan keunggulan. Di sini kita bisa menambahkan informasi tentang profil kita.
Semisalkan dari tempat kerja, mulai dari perusahaan, lalu jabatan, selanjutnya kota atau daerah, dan juga deskripsi singkat ataupun deskripsi yang padat. Kita bisa klik simpan. Sudah terlihat mengenai info pekerjaan. Info pendidikan juga bisa kita tambahkan di sini, seperti SMA ataupun perguruan tinggi terkait. Atau bisa juga kita tambahkan kota sekarang. Kota saat ini adalah Jakarta Selatan. Berikut tentang info sekilas. Ada juga info mengenai pekerjaan dan pendidikan. Di sini kita menambahkan instansi yang kita duduki saat ini. Info keterangan tempat tinggal di Jakarta Selatan. Info kontak dan dasar. Info kontak kita akan mendapatkan email sebagai info kontak utama. Lalu kita sebenarnya bisa mendapatkan info berupa nomor ponsel. Di sini kita bisa mendapatkan nomor ponsel. Jika sudah kita masukkan nomor ponselnya, maka setelah kita melanjutkan akan mendapatkan kode konfirmasi untuk mengkonfirmasi validitas daripada nomor handphone yang kita masukkan tadi. Setelah info kontak dan dasar, ada juga situs web dan tautan sosial. Di sini kita bisa mendapatkan situs web yang kita miliki sebagai acuan bagi para pengguna untuk melihat bahwa situs yang kita miliki. Seperti contoh, di sini kita bisa masukkan situs web kita. Kita bisa tambahkan tautan sosial juga, seperti Instagram, ataupun Twitter, Snapchat, YouTube, dan beragam-ragam media sosial lainnya yang tersedia. Kita bisa tambahkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan platform yang kita miliki saat ini. Info umum kita bisa menambahkan bahasa Indonesia. Setelah itu, setelah semuanya bisa kita simpan, ada informasi lainnya berupa hubungan ataupun anggota keluarga, informasi rinci tentang profil kita, seperti apa sebenarnya tentang akun itu, seberapa jauh perkembangannya, atau di establish pada tahun berapa, lalu ada pelafalan nama sebagai branding, atau ada nama lain untuk akun. Berikut merupakan informasi terkait profil yang bisa diedit. Selanjutnya, kita bisa menambahkan informasi lainnya di profil, seperti foto-foto yang bisa kita unggah. Bahkan kita bisa menambahkan album. Jika sebagai contoh kita membuka toko di Facebook, kita bisa membuat album katalog baju, album katalog liquid vaping, dan juga produk lainnya sesuai dengan konsentrasi yang teman-teman pilih. Demikianlah informasi mengenai bagaimana cara membuat profil di Facebook. Selanjutnya adalah setelah selesai dari tahap pertama yaitu membuat profil, kita akan menjelaskan tahap kedua yaitu bagaimana cara membuat fanpage di Facebook. Untuk itu, kita akan melihat di dashboard kiri terdapat banyak sekali icon-icon. Untuk fanpage dalam bahasa Indonesia berarti halaman. Di sini kita untuk pertama cukup mengklik icon halaman yang memiliki logo bendera. Selanjutnya, kita diperlukan untuk membuat halaman baru. Nah, di sini kita membuat nama halaman wajib. Misalkan saya membuat komunitas. Klik and save it.
Setelah itu kategorinya adalah setting. Untuk bio itu artinya adalah deskripsi singkat atau penjelasan singkat mengenai fanspage tersebut. Kedua, untuk para setting bisa share dan request produk. Setelah itu kita cukup mengklik buat halaman. Di sini kita menunggu untuk halaman tersebut dalam proses membuat. Jika sudah, akan mendapat notifikasi bahwa halaman sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menyelesaikan penyiapan fanspage kita. Jika sudah berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi dan perkataan yang menyatakan bahwa fanspage berhasil. Anda sudah membuat komunitas link and faithing. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak detail untuk membantu orang-orang bisa terhubung dengan fanspage kita. Untuk kontak, sebagai contoh, kita masukkan situs web yang kita miliki. Lalu kita masukkan nomor telepon. Kita masukkan email. Telepon kita perlu masukkan sesuai dengan kode negara yang kita miliki. Kita masukkan alamat. Masukkan kota dan domisili. Kita masukkan kode pos. Kita masukkan informasi fanspage atau toko kita bukannya kamu. Sudah, kita masuk ke proses berikutnya. Di sini sedang adanya loading. Selanjutnya, pada tahap ketiga, di bar ketiga, kita diharuskan untuk menyesuaikan halaman kembali. Yang pertama adalah menambahkan foto profil. Sebagai contoh, kita masukkan foto profil. Lalu, jika sudah berhasil akan masuk ke icon bulat di tengah, kita tambahkan foto sampul kita. Sudah akan berhasil, maka kita perlu mengklik selanjutnya. Jika sudah, kita bisa memasukkan nomor WhatsApp untuk mengkoordinasikan atau mengintegrasikan antara nomor WhatsApp dengan fanspage yang kita miliki. Untuk memulai, kita perlu memilih kode negara karena Indonesia. Kita masukkan kode Indonesia dan juga nomor tabung WhatsApp kita. Namun di sini kita akan melewati tahapan. Selanjutnya, kita bisa membuat atau mengembangkan komunitas kita dengan mengundang teman-teman ataupun friends untuk bisa masuk ke dalam komunitas sehingga jangkauan atau reach-nya bisa bertambah. Di sini kita bisa mendapatkan setelan mengenai informasi terbaru terkait fanspage yang kita miliki. Sebagai contoh, kita bisa masukkan notifikasi halaman profil ataupun email marketing dan juga promosi mengenai halaman kita. Jika dirasa semuanya sudah cukup memenuhi kebutuhan informasi dasar daripada fanspage yang kita miliki, maka kita cukup mengklik tombol selesai. Namun jika ada beberapa hal yang masih diragukan, maka kita hanya perlu mengklik tombol sebelumnya untuk melakukan double check.
Jika sudah, maka halaman akan mencoba membuat tampilan baru daripada fanspage yang kita buat sebelumnya. Jika sudah, maka halaman akan menampilkan bahwa selamat datang di fanspage baru Anda. Kita bisa memilih untuk ikut fitur untuk sistem yang menjelaskan tombol-tombol ataupun fungsi daripada fanspage itu sendiri. Seperti di sini adalah beralih antara fanspage dengan profil kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengelola mengenai konten untuk membuat iklan dan fitur-fitur lainnya. Dan juga kita bisa menjelajahi beranda dari fanspage kita sendiri. Berikut merupakan tahapan kedua daripada cara membuat fanspage. Halo, nama saya Bonifasius Cakrabuana dengan NIM 2012-5027. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat Facebook Ads. Setelah itu sebelah kanan ada tombol lalu di sini ada dua pilihan, yaitu memulai dengan otomatis atau membuat iklan baru. Kita klik yang pertama. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat iklannya. Kita mulai saja. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan buat iklannya. Kita klik. Kalau kita memiliki satu slide, maka kita cetak ya. Jika tidak, kita cetak tidak. Kita yang ketiga, kita tulis ya. Jika kita menjual produk. Di slide yang keempat ini, jika produk yang kita jual harus dipakai, maka kita cetak ya. Kita cetaknya lagi karena kita membuka prospek melalui situs web. Kita ketik ya. Nah, di sini ada bagaimana kita bisa memilih bagaimana cara kita mengkontak kita. Di sini ada pilihannya beberapa. Ada dari nomor telepon, ada dari Facebook, ada dari WhatsApp. Kita pilih salah satu saja atau beberapa juga bisa. Oke. Nah, di sini kita menuliskan lokasi tempat kita punya toko atau tempat domisili kita. Nah, di sini juga penting karena di sini kita menampilkan atau mencantumkan produk yang kita jual untuk diiklankan. Karena produk kita ini adalah liquid dari web, maka kita masukkan liquid web. Oke, di sini kita bisa menambahkan gambar-gambar dari liquid yang kita jual atau dari produk-produk yang kita jual agar lebih menarik untuk customer. Ini kita ambil gambar sampel aja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, tujuan iklan kita itu mendapatkan pesan atau mendapatkan lebih banyak pengunjung di situs belanja kita atau mendapatkan lebih banyak pesanan. Jadi kita pilih sesuatu karena kita ingin menaikkan market, maka kita memilih yang mengajak lebih banyak pembelanja mengikuti situs web. Selanjutnya yang kita dapat di sini yaitu adalah estimasi perharian orang melihat tempat jualan kita itu sekitar 1.500 sampai 4.200 orang. Yang mengklik tautan kita mencapai 77 sampai 223. Oke, di sini sudah bisa lanjut ke metode pembayaran.